Kembali kita bertemu tentang penjelasan atau diskusi kita tentang pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawira Negara. Sebelumnya Mr. Safruddin dan beberapa rombongan yang dipecah di Sungai Dare, ada yang ke Muara Tibu, Muara Bungo, terus ada juga yang melalui jalan darat Muhammad Hasan, dan Muara Tibu tadi ada Lukman Hakim Menteri Keuangan, dan jalur darat ada Muhammad Hasan, dan selanjutnya ada Kolonel Sujono dan kawan-kawan dari staf Auri. Mereka kembali lagi ke Payakumbuh melewati Lintau, dan setelahnya ada Mr. Safruddin dan kawan-kawan bersama menteri-menteri yang lain, Indra Cahya, dan menyusuri batang Sungai Dare ini, batang hari ini, Sungai Dare ini, batang hari ini. Mereka memakai transportasi rakit. Dari sana dengan penuh arus yang deras, mereka masuk ke batang Sangir. Dari batang Sangir mereka terus ke Hulu. Dalam perjalanan beberapa hari, di sana mereka melihat bagaimana kehidupan di zaman perang itu dan daerah-daerah yang terrelasi, sampai di Abai Sangir pada 7 Januari. Sekitar 7 Januari di Abai Sangir mereka menginap di rumah panjang seorang kepala nagari. Saya pernah ke sana. Isi kamar rumah panjang, rumah gadang itu ada 21 kamar. 21 kamar, panjangnya ada 84 meter. Jadi sangat panjang. Jadi di sana rumah-rumah adat, rumah-rumah gonjong atau rumah gadang sangat panjang. Di sana selama sekitar 2 minggu menunggu rombongan yang lain. Ada Lukman Hakim dari Muara Tibu, Muara Bungo, dari Tibu, Muara Bungo, menunggu percetakan uang urip atau alat-alat bahan bakar, dan selanjutnya menunggu rombongan Muhammad Hasan. Mereka melewati darat yang diikuti oleh harimau tadi, sampai mereka selamat. Seakan-akan harimau itu melindungi mereka, diantar. Begitunya sangat misterius. Dan ketika mereka sudah sampai di Abai Sangir itu, di rumah panjang itu, lalu datanglah utusan dari Bidar Alam bahwa mereka diundang untuk menetap di Bidar Alam, karena dari berbagai keadaan di saat itu, Bidar Alam ini adalah daerah yang sangat strategis. Maksudnya daerah yang dari segi sistem militer, daerah ini sangat terjaga. Maksudnya wilayahnya jalur keluar atau masuk hanya 2 arah. Arah ke Muara Labuh dan arah ke Abai Sangir. Jadi Bidar Alam ini di suatu nagarinya ini, nagari Bidar Alam ini adalah suatu nagari yang sangat ideal dari sisi keamanan militer.
karena di sana semua rombongan pejabat PDRI semuanya akan terjamin gimana, akan terjamin dari orang-orang luar, dari berbagai hal di sana bidar alam. Lalu akhirnya setelah diutus seorang untuk meninjau bagaimana geografi atau wilayah bidar alam, maka disepakati bahwa rombongan Safruddin Prawira Negara dari AB Sangir pindah ke bidar alam. Di bidar alam ini mereka berangkat sekitar pertengahan Januari. Dalam pertengahan Januari itu ada berbagai hal yang sangat peristiwa-peristiwa besar saat itu. Misalnya pada 1 Januari atau berbagai peristiwa yang lainnya 8 Januari itu berbagai petinggi kita bisa meyakinkan berbagai negara-negara di luar negeri untuk mendesak PBB agar menghentikan agresi militernya. Dan selama di bidar alam ini, pejabat PDRI disinilah yang paling terlama fokus atau berdomisili. Mereka di bidar alam sekitar pertengahan Januari sampai pertengahan Maret. Selama 3 bulan itu berbagai pejabat petinggi PDRI itu melakukan konsolidasi atau berbagai kunjungan ke daerah-daerah sekitarnya agar untuk meyakinkan masyarakat bahwa negara ini masih ada pemimpin dan jangan terpengaruh oleh bujukan-bujukan Belanda agar masyarakat ini tetap memihak kepada negara Republik Indonesia ini. Sehingga dengan begitu upaya Belanda untuk memecah belah atau mendirikan negara-negara boneka akhirnya gagal. Seperti itu. Di Sumatera Barat Belanda menjalannya untuk mendirikan negara Minangkabau, negara boneka Minangkabau gagal. Sehingga Belanda mengalami kegagalan kalau di Sumatera Barat ini soal membujuk masyarakat. Baiklah, kita lanjutkan di part selanjutnya bagaimana akhirnya Safruddin dan rombongan meninggalkan bidar alam. Mengapa mereka meninggalkan bidar alam? Kita tunggu atau kita ikuti di part selanjutnya.